السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي. Bapak Ibu jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat melimpah yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi abdan syakura. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, tausiah kita pada menjelang zuhur ini diambilkan dari hadis yang sudah kita baca. Dalam hadis ini Rasul bersabda, "Ma dhibani ja'i'ani ursila fi ghanam." Dua ekor serigala yang lapar dilepaskan ke dalam kumpulan kambing. Bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Tidaklah begitu berbahaya dibandingkan dengan manusia yang memiliki sifat tamak terhadap harta dan jabatan yang dapat merusak agamanya. Ibu bapa rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sebutkan bahawa dua ekor serigala yang lapar, misalkan serigala yang tidak makan beberapa hari, lalu dilepaskan ke dalam kumpulan kambing, ternyata itu tidaklah begitu berbahaya, kata Nabi, ketimbang dibandingkan dengan manusia yang memiliki sifat tamak terhadap harta dan jabatan. Kalau serigala yang lapar itu paling-paling memakan seekor dua ekor kambing, perutnya kenyang lalu dia pergi. Tapi kalau manusia yang memiliki sifat tamak, rakus, serakah, yang tidak pernah merasa kenyang, yang tidak pernah merasa puas, lebih berbahaya dari serigala lapar, Bapak Ibu. Lebih dahsyat dari serigala lapar. Jika serigala makan itu hanya satu ekor dua kambing, kalau manusia kalau bisa semua kambing itu menjadi miliknya. Begitu kalau manusia punya sifat tamak. Jangankan kambing, bahkan kawan pun dimakannya. Sesama manusia pun akan dimakannya. Begitu dahsyatnya manusia apabila memiliki sifat tamak. Apa beda makhluk Allah yang lain mencari makan dengan kita mencari makan? Ya, kalau makhluk Allah yang lain cari makan, misalkan sapi, kalau dia sudah kenyang dia pulang, dia istirahat, kemudian sorenya pulang. Kalau kita mencari makan, bagi bapak ibu misalkan ada yang berdagang di pasar raya ini, sudah jual beli sekian juta, ingin tambah lagi, sudah punya ruko sekian buah, ingin ditambah lagi dan ingin ditambah lagi. Kalau bisa di pasar raya ini ruko kita semuanya. Begitulah kalau manusia memiliki sifat tamak, sungguh sangat dahsyat sekali, sangat berbahaya sekali. Takkan mau berbagi dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Itu kalau seseorang memiliki sifat tamak, rakus, serakah.
wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka betul-betul mencintai harta itu secara berlebih-lebihan, sehingga waktu, tenaga, pikirannya terfokus hanya untuk mengumpulkan harta. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, sekaya-kayanya orang, paling dia makan itu sepiring dua piring sudah kenyang. Minum segelas dua gelas sudah penuh perutnya. Itu sekaya-kaya orang sekali makan. Tapi ketika orang sudah memiliki sifat tamak, ingin menambah, maka kata Nabi, andaikan manusia itu diberikan satu lembah emas, dia sudah punya satu lembah emas, maka dia akan minta selembah emas yang kedua lagi, dan seterusnya dan terusnya. Sampai kapan manusia itu puas? Sampai mulutnya disumbat dengan tanah. Maksudnya adalah sampai dia hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke liang kubur, barulah dia puas. Kemudian dalam hadis ini, sifat tamak terhadap kekuasaan. Sudah puas sekian tahun berkuasa, sudah satu periode, ingin dua periode. Sudah dua periode berkuasa, ingin tiga periode. Sudah tiga periode, kalau bisa anak dan istrinya jadi pejabat semuanya. Bayangkan kalau rakus terhadap kekuasaan itu, seolah-olah orang lain ini tidak mampu, hanya dia saja yang pantas menjadi pejabat, dia saja yang pantas untuk menjadi pemimpin, tidak memberikan kesempatan ke orang lain. Itulah kalau manusia tamak terhadap jabatan dan kekuasaan, dia pasti akan melanggengkan kekuasaannya. Sudah puas Bapak Ibu, misalkan ada yang sudah puas selama dinas, sudah menjadi pejabat, lah pensiun Pak, ingin menjabat dia balik tu. Ingin menjabat, tak dia kesempatan orang loh. Pokoknya harus ini, bagaimanapun caranya harus jadi penguasa, harus menjadi ini menjadi itu. Kalau nafsu tamak berkuasa itu begitu dahsyatnya. Kapan manusia berhenti untuk tamak itu? Ya, sampai mulutnya disumbat dengan tanah, sampai dia mati barulah puas. Maka ternyata ibu bapak rahimakumullah, tamak ini adalah sebuah penyakit. Bukan tidak boleh kita cinta terhadap dunia, yang tak boleh itu adalah berlebih-lebihan, terlalu. Yang segala sesuatu berlebihan itu dilarang. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Yang tak boleh adalah berlebih-lebihan. Yang tamak itu adalah berlebih-lebihan. Hari ini Bapak Ibu kita lihat betapa banyak orang yang tamak terhadap harta, betapa banyak yang tamak terhadap kedudukan. Itu adalah sebuah penyakit yang perlu kita hindari. Dulu ada dikisahkan 3 orang sahabat. Bayangkan 3 seorang sahabat yang melakukan perjalanan jauh, batigo ko sa kawan akrab manaba. Lalu dia menemukan sebuah reruntuhan dan di sana ada bongkahan emas. Saking banyaknya emas ini tidak bisa diangkat oleh 1 orang 2 orang, harus bertiga minimal baru bisa diangkat emas ini. Karena dia baru melakukan perjalanan jauh, perutnya lapar, tidak ada tenaga untuk mengangkat emas ini. Maka supaya ada tenaga, diutuslah salah seorang membeli makanan. Lalu kawan yang membeli makanan ini timbul sifat tamaknya. Bagaimana emas yang besar tadi menjadi miliknya sendiri. Maka dicampurlah makanan itu dengan racun, supaya teman yang 2 ini mati, kemudian emas itu menjadi miliknya sendiri. Teman yang 2 ini pun punya ide yang sama Bapak Ibu. Bagaimana supaya bongkahan emas ini menjadi miliknya berdua? Kalau dibagi 3 tentu sedikit. Maka dia punya rencana kawan yang membeli makanan tadi dibunuh, supaya emas ini menjadi miliknya berdua. Sepulang membeli makanan, maka tibalah kawan yang satu ini langsung dibunuh ya Pak. Setelah kawannya mati, dimakannya nasi tadi, dimakannya makanan tadi, maka dia pun mati ketiganya. Begitulah tamak ini. Jangankan dengan orang lain, kawan sairiang dimakannya Bapak. Bapak Ibu apabila punya kawan tamak berbahaya Pak. Dia bukan saja memakan yang lain, kita pun akan dimakannya kalau seseorang itu memiliki sifat yang tamak. Jadi sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dua ekor serigala itu yang lapar tidak begitu berbahaya. Yang lebih berbahaya dari serigala lapar adalah manusia yang memiliki sifat tamak. Semoga sifat tamak ini kita hindari, kita jauhi, karena ini dapat merusak agama kita. Cobalah Bapak Ibu lihat orang yang tamak terhadap kekuasaan, bagaimana agama ini bisa dipolitisir. Ya kan, agama ini dipolitisir supaya bisa berkuasa. Lihatlah nanti Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.